Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana cerita-cerita mistis, pesugihan, dan rahasia kelam kehidupan manusia dibuka perlahan. Hanya untuk kalian yang berani mendengarnya. Di sini, setiap kisah bukan sekedar cerita. Setiap alur punya jejak, setiap suara punya makna, dan setiap tempat menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi nanti malam. Kita akan masuk ke sebuah kisah yang mungkin tampak biasa, sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan desa. Warung kecil yang dulu penuh tawa, penuh bau masakan rumahan, dan selalu ramai oleh pelanggan setia. Warung itu dikenal dengan nama Warung Makan Bu Dewi. Tapi seperti yang sering terjadi, sesuatu yang awalnya sederhana bisa berubah menjadi gelap. Persaingan usaha yang harusnya biasa saja perlahan berubah menjadi dendam. Lalu dari dendam menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih dingin, dan lebih mengerikan. Karena ketika manusia mulai menginginkan sesuatu lebih dari kemampuannya, ketika ambisi menutupi hati, dan ketika seorang pesaing merasa dirinya mulai tersisihkan, ada pintu lain yang terbuka. Pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Malam ini, kita akan menyusuri bagaimana warung Bu Dewi yang dulunya damai, tiba-tiba berubah menjadi tempat yang membuat para pelanggan merinding hanya dengan lewat di depannya. Kita akan mendengar bagaimana wangi melati, yang biasanya menenangkan, justru berubah menjadi tanda malapetaka. Bagaimana sesaji aneh, rambut-rambut basah, dan suara dari dalam panci menjadi awal dari kehancuran sebuah keluarga. Dan yang paling menakutkan, bagaimana rasa iri dan kecewa bisa berubah menjadi niat jahat yang tidak lagi dilakukan oleh manusia semata. Cerita ini bukan sekadar tentang makanan yang menjadi pahit, atau warung yang mendadak sepi, tapi tentang sesuatu yang lebih gelap, guna-guna, tumbal, dan perjanjian yang menuntut nyawa. Jadi, sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah berada di tempat yang nyaman. Pastikan lampu tidak terlalu terang. Dan yang paling penting, pastikan kalian tidak sendirian. Karena beberapa bagian dari cerita ini mungkin membuat kalian merasa seperti sedang diperhatikan. Inilah kisahnya, Warung Makan Bu Dewi. Terkenal guna-guna karena persaingan ekonomi. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa kadang harga sebuah kesuksesan jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan. Selamat datang dan selamat mendengarkan di Nanti Malam. Warung Makan Bu Dewi dulunya selalu ramai bokon di hari-hari paling sepi sekalipun. Jalan kecil di pinggir pasar desa itu seperti punya denyut yang selalu hidup setiap kali warungnya dibuka. Aroma bawang tumis, kuah kaldu ayam yang gurih, sambal ulek yang pedasnya pas. Semuanya jadi ciri khas yang membuat orang datang lagi dan lagi. Kursi sederhana dari kayu yang tampak sudah tua itu tak pernah benar-benar kosong. Ada saja orang yang mampir, tukang ojek, pegawai kelurahan, ibu-ibu habis belanja, bahkan anak-anak sekolah yang sekadar jajan mie kuah kesukaan mereka. Bu Dewi sendiri adalah sosok yang bikin warung itu terasa seperti rumah kedua. Senyumnya ramah, suaranya lembut, dan tangannya cekatan saat memasak. Ia selalu melayani pelanggan dengan penuh perhatian. Ketika ada pelanggan yang ulang tahun, ia diam-diam menambahkan telur rebus gratis ke dalam mangkuk. Ketika ada anak kecil menangis, ia selalu menyodorkan permen dari toples di meja kasir. Semua orang mengenalnya sebagai perempuan baik yang jarang marah, dan kalaupun marah, suaranya tetap terdengar sopan. Tapi semua itu berubah pelen-pelen sejak satu warung baru berdiri di seberang jalan. Warung milik seorang perempuan muda, cantik, dan tampaknya punya modal besar. Namanya Maya. Penampilannya tak seperti penjual warung kebanyakan. Rambutnya selalu rapi, bibirnya merah pekat, dan pakaiannya selalu bersih seolah tidak pernah terkena asap dapur. Warungnya tampak modern, penuh lampu-lampu kecil berwarna kuning hangat. Dindingnya dihias poster dan tanaman hias. Meja-mejanya mengkilap, kursinya empuk. Orang-orang bilang makanan di sana biasa saja. Tapi anehnya, selalu ramai. Awalnya Bu Dewi tidak merasa terganggu. Ia percaya rezeki sudah ada yang ngatur. Dan persaingan itu hal biasa. Tapi ia mulai gelisah saat melihat pelanggan-pelanggan setianya orang-orang yang wajahnya sudah di luar kepala perlahan tak lagi mampir. Beberapa masih menyapa dari jauh, namun langkah mereka justru menuju warung seberang. Warung Bu Dewi mulai terasa berbeda. Sepinya bukan sepi biasa, tapi sepi yang ganjil. Ada sesuatu di udara yang membuat suasana warung mendadak dingin dan hening, seperti ada yang berubah tanpa bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu siang, pelanggan setia bernama Bu Sri datang. Perempuan itu duduk seperti biasa di kursi pojokan. Namun setelah satu sendok sayur lodeh masuk ke mulutnya, ia mendadak meringis. "Loh, Do, iki kok amis ya? Masakanmu biasanya enak semua loh." Bu Dewi kaget, cemas. "Amis? Masak sih Bu? Barusan saya masak kok. Tadi saya icip juga normal." Bu Sri mengernyit.
lalu meletakkan sendok. Aku kok nenek nyicip rasane ora enak ya, beda banget sama biasanya. Bu Dewi mencicipi sedikit kuah lodeh itu. Rasanya pahit, bukan pahit bumbu atau pahit karena gosong, tapi pahit yang aneh, seperti air rendaman tanah atau kayu lapuk. Ia menatap panci besar di dapur. Tadi ia memang sempat meninggalkan masakan itu beberapa menit, karena ada yang memanggil dari depan. Tapi rasanya tidak mungkin ada yang masuk ke dapur tanpa ia sadari. Toh dapur hanya punya satu pintu. Hari berikutnya, seorang pemuda bernama Andri yang selalu membeli mie goreng ekstra pedas mengeluh hal serupa. Katanya mie goreng Bu Dewi bau seperti ada campuran yang tidak seharusnya. Padahal bumbunya selalu sama sejak dulu. Makin hari semakin banyak keluhan, dan semuanya terdengar janggal. Ada yang bilang kuahnya berubah rasa dalam hitungan menit. Ada yang bilang ayam gorengnya tiba-tiba hambar. Ada yang bilang sambalnya terasa basi padahal dibuat baru beberapa jam sebelumnya. Tidak masuk akal. Pak Arif, suami Bu Dewi, sering memperhatikan perubahan itu. Ia sebenarnya bukan tipe laki-laki yang percaya pada hal-hal mistis. Tapi semakin lama, ia semakin tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Suatu malam, saat warung sudah sepi, dan hanya mereka berdua yang tinggal, Pak Arif duduk di kursi pelanggan sambil memandangi meja-meja yang kosong. Biasanya jam segini suara sendok bertemu piring masih terdengar. Tapi malam itu, terlalu hening. Katanya pelan. Aku rasa ada yang gak beres. Bu Dewi hanya diam. Tangannya memegang panci yang sudah dingin sejak sore. Pandangannya kosong. Ia tampak seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Atau mungkin ia terlalu lelah, Mas. Menurutmu ini kenapa? Suaranya lirih. Aku nggak tahu, jawab Pak Arif. Tapi rasanya ada yang sengaja bikin warung kita begini. Bu Dewi menggenggam panci itu lebih kuat. Mas, aku kui wes ora tenang akhir-akhir ini. Aku ngerasa kayak ono sing delok aku saben malam. Kayak ono sing ngawasi warung iki terus. Pak Arif menatap istrinya. Delok? Siapa? Bu Dewi menggeleng. Tapi tatapannya jelas mengandung ketakutan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Beberapa hari setelah itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering muncul. Malam-malam di warung tidak lagi terasa sama. Ada suara langkah seperti seseorang berjalan perlahan di lantai dapur padahal tak ada siapa-siapa. Ada bunyi piring yang bergetar sendiri padahal udara tidak sedang kencang. Bahkan lampu warung yang biasanya terang tiba-tiba meredup setiap kali Bu Dewi sendirian. Tapi yang paling membuatnya merinding adalah bayangan. Setiap menjelang jam 9 malam saat ia hendak menutup warung ia selalu melihat bayangan seseorang berdiri di seberang jalan. Bayangan itu tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri di depan warung Maya. Posisi tubuhnya menghadap langsung ke warung Bu Dewi. Awalnya Bu Dewi mengira itu pelanggan, Maya yang sedang menunggu pesanannya. Tapi semakin dilihat, semakin terasa aneh. Postur tubuhnya tidak jelas, seperti tidak punya wajah, seperti tidak punya bentuk yang pasti. Hanya siluet hitam yang berdiri tegak, mematung. Mas, kamu lihat itu enggak? Tanya Bu Dewi suatu malam. Pak Arif mengikuti arah telunjuk istrinya, tapi ia tidak melihat apa-apa. Mana? Kosong itu. Bu Dewi menggigit bibir. Tapi aku jelas banget lihat kok. Sering malah. Pak Arif mendekat, memegang bahu istrinya. Mungkin kamu kecapekan. Ini kan beberapa hari berat buatmu. Tapi Bu Dewi tahu apa yang ia lihat. Ia tahu itu bukan halusinasi. Apalagi setelah bayangan itu mulai muncul semakin dekat. Tak lagi jauh di seberang. Kadang ia melihatnya di bawah pohon depan warung. Kadang berdiri dekat pintu. Kadang seperti berjalan melintas di luar jendela. Pelanggan yang masih sesekali datang pun tampaknya ikut merasakan perubahannya. Ada yang bilang suasana warung sekarang terasa sumuk. Bukan panas biasa, tapi panas yang membuat tengkuk berkeringat. Ada yang bilang tiba-tiba merasa pusing saat makan di sana. Ada pula yang berkata mereka mendengar suara berbisik di sudut ruangan. Kayak ono wong neng ngarepan warung. Padahal akun delok ora ana sopo-sopo. Ujar seorang bapak tua suatu malam. Pernah juga seorang ibu yang lewat sambil menggendong anaknya berhenti tiba-tiba. Anak kecil itu menunjuk ke pintu warung dan berkata, "Ibu, itu siapa? Kok duduk sendiri?" Nangis. Padahal saat itu Bu Dewi sedang sendirian. Setiap keluhan itu seperti menambah beban di pundaknya. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Ia berusaha tetap ramah, tetap masak dengan hati, tetap membersihkan warung setiap pagi. Tapi apapun yang ia lakukan, semuanya terasa sia-sia. Pelanggan yang datang makin sedikit. Kursi yang dulu penuh kini kosong seperti tidak pernah terisi. Hingga tibalah satu malam yang membuat Bu Dewi semakin yakin bahwa sesuatu memang mengikuti warungnya. Saat ia sedang menutup pintu, lampu depan warung tiba-tiba berkedip-kedip. Udara mendadak dingin. Angin seolah datang dari arah yang tidak jelas. Dan saat ia menoleh,
Bayangan itu tidak lagi berdiri di seberang. Bayangan itu berdiri tepat di tengah jalan, menghadap langsung ke arahnya. Lebih jelas, lebih dekat. Bu Dewi terpaku, tenggorokannya tercekat, nafasnya berat, tubuhnya gemetar kecil. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan itu menggerakkan kepala sedikit seperti sedang menunduk, seperti memberi salam, atau seperti memberi peringatan. Saat itu juga Bu Dewi menutup pintu warung dengan cepat. Ia bersandar pada pintu, sementara jantungnya berdetak begitu kencang, sampai seolah bisa terdengar. Boten salah iki. Warungku jitadeki opu-opu. Bisiknya gemetar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis sendirian di dapur tanpa suara. Bukan hanya karena warungnya makin sepi, tapi karena ia merasa benar-benar tidak sendiri. Sesuatu telah menempel pada warung itu. Sesuatu yang ia tidak tahu asalnya, tapi ia merasakan kehadirannya setiap saat. Ia tidak tahu bahwa semua ini baru permulaan. Dan bayangan itu bukan sekadar bayangan biasa. Hari-hari setelah kejadian bayangan malam itu membuat Bu Dewi semakin gelisah. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semuanya hanya perasaan. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin sering masalah muncul di warungnya. Pelanggan yang masuk hanya sebentar, seperti buru-buru ingin pergi, seolah ada rasa takut yang tidak mereka pahami. Ada yang hanya duduk, melihat menu beberapa detik, lalu pamit dengan alasan mendadak ingat sesuatu. Ada yang baru mencicipi satu suap dan merengut. Padahal Bu Dewi masak seperti biasa. Suasana warung yang tadinya ramai kini seperti tidak bernyawa. Angin yang masuk dari pintu depan terasa lebih dingin dari biasanya. Dan kadang terdengar seperti membawa bisikan-bisikan halus yang sulit diartikan. Bahkan kursi-kursi kayu itu seakan punya bayangan sendiri. Kalau dilihat sepintas, seperti ada seseorang sedang duduk, tapi kalau diperhatikan baik-baik, ternyata kosong. Bu Dewi semakin jarang tersenyum. Keringat dingin sering muncul di telapak tangannya setiap kali ia mengaduk kuah atau meracik sambal. Sesekali tangannya bergetar tanpa sebab. Setiap malam ia takut pulang terlambat. Ia mempercepat waktu tutup warung. Tapi tetap saja perasaan gelisah itu tidak hilang. Sampai pada suatu malam, pelanggan setianya muncul. Parasam, pria bertubuh agak besar dengan suara serak karena kebiasaan merokok, datang seperti biasa. Dia selalu datang di jam yang sama, selalu duduk di kursi dekat jendela, dan selalu memesan sayur lodeh buatan Bu Dewi. Kalau ada yang paling mengenal rasa masakannya, Pak Rasam lah orangnya. "Budo, lodeh satu ya." "Kayak biasa nih," katanya sambil menyeka keringat dari keningnya. Bu Dewi mengangguk, mencoba tersenyum, meski hatinya penuh kecemasan. Setidaknya, melihat pelanggan setia datang memberikan sedikit harapan. Ia menyajikan mangkuk sayur lodeh seperti biasa. Aroma kuah santan yang gurih seharusnya membuat orang lapar. Tapi entah kenapa, malam itu Bu Dewi merasa aroma itu berbeda, seperti ada bau tipis yang tidak seharusnya ada, namun sulit ditangkap oleh hidung. Ia mengibaskan tangan, mencoba mengusir pikiran itu. Parasam mengambil sendok, menyuapkan satu sendok besar ke mulutnya. Baru beberapa detik, wajahnya langsung berubah pucat. "Loh, Budo, kok?" Ia terbatuk 2 kali, "Bu, makanannya pate, Bu. Kayak ada tanah." Dek urat di leher Bu Dewi menegang, tubuhnya seolah membeku. "Tanah, Pak?" Suaranya hampir tidak keluar. Ya, Parasam mengusap lidahnya dengan tisu, seolah ingin menghilangkan rasa itu. "Pahit banget, Ra Inokpla." Ia berdiri tergesa-gesa, membayar tanpa menunggu kembalian. "Mungkin aku lagi nggak enak badan, Bu, tapi aku sumpah, rasanya nggak wajar." Pak Rasam pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan Bu Dewi berdiri kaku seperti patung. Ia menatap mangkuk sayur itu. Kuahnya tampak biasa. Tidak ada yang aneh, tapi jantungnya berdetak begitu cepat hingga terasa di telinga. Perutnya mual hanya membayangkan apa yang mungkin terjadi. Tapi ia harus tahu, ia harus memastikan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil satu sendok kecil dan mencicipi kuah lodeh itu. Begitu rasa itu menyentuh lidahnya, ia langsung memuntahkannya. Rasa pahit itu bukan pahit bumbu, bukan pahit sayur yang layu. Ini pahit yang terlalu familiar. Pahit seperti tanah basah, seperti lumpur yang sudah lama mengendap. Astifirullah, tangannya gemetar hingga sendok terjatuh. Ia menatap panci lodeh itu lama, menahan napas, berharap ia salah lihat. Tapi ketika ia mendekat, ia melihat sesuatu mengambang di permukaan kuah, hitam, kecil, bergerak pelan. Bu Dewi mencondongkan tubuh. Jantungnya berdebar sampai membuat dadanya nyeri. Ia memicingkan mata. Benda itu tergulung, mirip ulat saat sedang meringkuk, tapi warnanya terlalu gelap dan bentuknya terlalu... Rambut? Ia mengambil sumpit kayu perlahan, menusukkan ke gumpalan hitam itu. Sot dayongkot, gumpalan itu bergerak sedikit,
seperti mengembang di dalam air. Wayai alam, ia nyaris menjatuhkannya lagi. Ada rambut panjang yang terpilin seperti simpul. Rambut manusia. Basah, lengket, rambut itu jatuh kembali ke dalam kuah, tenggelam perlahan, dan menghilang. Bu Dewi limbung. Ia memegang tepian meja untuk menahan dirinya agar tidak jatuh. Rasanya seperti dunia di sekelilingnya berputar. Telinganya berdenging, dan sekujur tubuhnya dipenuhi sensasi dingin, seperti air es mengalir melalui pembuluh darahnya. Ko iso no rambut nang panganan iki, bisiknya. Suaranya retak. Ia tahu betul ia tidak sedang berhalusinasi. Rambut itu nyata, terlalu nyata. Dalam kebingungan itu, ia memeriksa seluruh dapur. Meja bersih, tempat bumbu rapi, panci-panci tertutup. Tidak ada rambut yang jatuh, tidak ada bahan makanan yang kotor. Semuanya steril, seperti biasa. Namun rasa pahit itu tetap ada. Rasa tanah itu seolah menempel di lidahnya. Meskipun ia sudah berkali-kali berkumur, Bu Dewi merasa tubuhnya melemah. Ia terduduk di kursi dapur, memegang kepala. Pandangannya kabur. Suaranya hampir tidak terdengar ketika ia berbisik, "Ono sing gawe iki, pasti ana sing sengaja." Dadanya naik turun cepat. Ada rasa takut yang menggelegak dalam dirinya. Takut karena ia tahu ini bukan kejadian biasa. Takut karena ia tahu ada yang bermain di luar batas logika. Takut karena ia menyadari sesuatu sedang berusaha merusak usahanya, bukan dengan cara biasa. Dan ketika pikirannya mulai kacau, tiba-tiba ia mendengar suara. Suara lirih, halus, nyaris seperti bisikan yang melewati telinga. Dewi. Bu Dewi terlonjak. Ia menoleh cepat ke arah suara. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu datang lagi. Dewi Oho de Trisno. Ia memegang dadanya, menahan napas yang tersengal. Suara itu datang dari arah panci lodeh. Panci yang tadi berisi rambut itu, wajahnya mendadak pucat pasi. Ia bangkit, mengambil panci itu, lalu menuangnya ke wastafel. Air kuah tumpah, berputar masuk ke saluran pembuangan. Tapi suara lirih itu masih terdengar seperti mengikuti aliran air. Dewi, Dewi. Ia mundur. Tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Tenggorokannya seperti terkunci. Lalu tiba-tiba benda hitam itu terjatuh ke dasar wastafel. Gumpalan rambut tadi. Dan kali ini, rambut itu bergerak, seperti ada yang hidup di dalamnya. Bu Dewi menutup mulutnya, menahan teriakan yang hampir pecah. Rasa takut itu semakin besar, membungkus pikirannya hingga ia tidak bisa berpikir jernih. Pandangannya kabur oleh air mata yang muncul tanpa sadar. Ia berlari keluar dapur, menabrak kursi, hampir terjatuh. Nafasnya tersengal-sengal. Ia memanggil suaminya, tapi suaranya terputus. Tubuhnya mendadak terasa berat, seperti sedang membawa beban yang tidak terlihat. Begitu sampai di ruang depan, ia menemukan Pak Arif sedang merapikan meja. "Mas," ia memegang lengan suaminya, suaranya serak. "Mas, panganan kita." "Oh no, rambut mas, rambut manusia. Ono sing sengaja gawe iki." Pak Arif menatapnya dengan keheranan. "Pelan-pelan. Do, rambut apa?" Bu Dewi menggenggam lengan suaminya lebih kencang. "Kembuci mas, kegademban." "Kaya, rambut jenenge wong mati." Pak Arif terdiam beberapa detik, tatapan matanya serius. "Kamu yakin?" Bu Dewi mengangguk. Matanya merah. "Aku iki wes masak puluhan tahun mas. Ora mungkin salah. Ora mungkin aku ora uruh nenek ono barang ora wajar masuk. Iki jelas diseleh ke wong." Suaminya menelan ludah. "Kamu bilang tadi ada yang pahit?" "Pahit seperti apa?" "Seperti tanah mas. Kaya, tanah kuburan." Pak Arif langsung bangkit mendekati dapur. Tapi Bu Dewi sepat-sepat menahan. "Mas, ojo, aku wedi." Pak Arif menghela napas. "Kalau kita diam saja, masalah nggak akan selesai. Apapun yang terjadi, kita hadapi." Mereka masuk ke dapur bersama. Wastafel masih basah, tapi gumpalan rambut tadi sudah tidak ada. Hilang. Bisik Bu Dwi. Pak Arif mencari dengan senter ponselnya. Ia membuka saluran wastafel, memeriksa lantai, bahkan memeriksa bagian belakang lemari dapur. Kosong. "Hilang bagaimana? Kamu yakin tadi ada?" Bu Dewi memejamkan mata. "Ora mungkin aku salah lihat. Rambut itu jelas banget mas. Jelas banget." Saat ia membuka mata, ia melihat sesuatu. Di pojokan dapur, tepat di lantai yang gelap, ada jejak air, seperti jejak langkah kecil. Jejak itu menuju ke arah pintu belakang. Jejak yang tidak berasal dari siapapun yang ada di rumah itu, mas. Suara Bu Dewi bergetar. "Jejak ini, mungkinkah?" Pak Arif menelan ludah. "Jejak apa ini? Kok kaya? Basah banget." Bu Dewi mandek, tidak berani mendekat. Jejak itu bukan hanya basah. Jejak itu diikuti oleh aroma yang tiba-tiba muncul. Aroma yang familiar. Aroma yang membuat bulu kuduknya berdiri.
Aroma melati, wangi yang tipis, tapi menusuk. Wangi yang tidak seharusnya muncul malam-malam begini, terutama di dapur. Pak Arif mengerutkan kening. Kok wangi melati? Namun bagi Bu Dewi, wangi melati di malam hari bukan tanda baik. Ia tumbuh di lingkungan desa yang percaya bahwa wangi seperti ini sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk yang tidak terlihat. Ia memegang dadanya. Mas, ojo diterusno, iki tandane dudu tandan biasa. Pak Arif terdiam cukup lama. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi mata Bu Dewi sudah menunjukkan ketakutan yang tidak main-main. Malam itu, mereka menutup warung lebih cepat. Dalam perjalanan pulang, Bu Dewi tidak berhenti melihat ke belakang, seolah merasa ada yang mengikuti. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di kursi dekat dapur rumah, memegang kedua tangannya yang gemetar. Ia merasakan sesuatu berubah dalam hidupnya. Bukan hanya warung yang sepi, bukan hanya makanan yang berubah, tapi ada yang mulai masuk ke wilayah yang tidak terlihat mata, sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak seharusnya menginjakan kaki di warungnya. Dan Bu Dewi tahu, apapun yang terjadi, malam itu hanyalah awal dari semua mimpi buruk yang menunggu. Malam itu harusnya jadi malam biasa. Setelah warung gagal mendapatkan satupun pelanggan sejak siang, Bu Dewi memutuskan menutup lebih cepat. Rasanya capek luar biasa, bukan karena banyak bekerja, tapi karena sepi yang justru membuat tubuhnya makan hati. Biasanya jam segitu ia masih sibuk merebus mie, mengulek sambal, atau membersihkan meja yang tak pernah berhenti dipakai. Tapi malam itu, semua sudah bersih sejak maghrib. Bu Dewi berjalan ke dapur dengan langkah lesu. Ia merapikan lauk yang tersisa, berniat membuang sebagian karena besok pasti sudah tidak layak jual. Namun begitu ia melangkah masuk, ia langsung berhenti. Wangi melati. Bukan wangi lembut seperti bunga di teras rumah, tapi wangi yang begitu pekat, menusuk seolah menempel di dalam hidung. Rasanya seperti melati yang direndam terlalu lama, hingga berubah busuk, tapi tetap memunculkan aroma kuatnya. Kau tahu wangi yang aneh, bukan busuk sepenuhnya, bukan harum sepenuhnya. Inilah wanginya. Bu Dewi spontan menutup hidung. Astagfirullah, iki opo tuh? Ia menatap sekitar, bingung. Tidak ada bunga, tidak ada apapun yang bisa menyebabkan aroma seperti itu. Dapur sepi, hanya ada panci, wajan, bumbu-bumbu yang belum dibereskan, dan tumpukan piring kotor yang masih menunggu dicuci. Tidak ada hal aneh. Selain wangi yang makin kuat, semakin lama, wangi itu bukan hanya memenuhi dapur, tapi seolah menempel di kulit. Seperti ada tangan yang mengoleskan aroma melati busuk ke seluruh wajah Bu Dewi. Jangan biji ini, jangan malam-malam, bisiknya gemetar. Ia buru-buru membuka pintu belakang dapur. Angin malam menyusup masuk dengan dingin yang menusuk tulang, tapi wangi itu tidak hilang. Bukannya berkurang, justru makin pekat, seolah dikunci di dalam ruangan itu. Entah kenapa lehernya tiba-tiba merinding. Bukan merinding biasa, tapi merinding seperti ada yang lewat tepat di belakangnya. Seperti hembusan napas dingin menyapu tengkuknya, ia memeluk diri. Dewi, ojo mikir aneh-aneh. Mungkin ada hewan mati, mungkin ada tikus kejebak. Ya, mungkin itu. Tapi kata-katanya sendiri terdengar seperti alasan yang dipaksa. Lampu dapur berkedip pelan. Sekali, dua kali. Lalu berhenti. Bu Dewi memejamkan mata. Ayo le, ojo mati saiki. Kowe lampu, ojo aneh-aneh. Namun tepat saat ia hendak menutup kembali pintu dapur, suara kecil terdengar dari arah ruang tengah. Bu, bunyi apa itu? Suara Rini, anak semata wayangnya yang baru kelas 2 SMP. Bu Dewi menelan ludah. Ia tidak mau membuat anaknya takut. Nggak apa-apa Rin, lampunya lagi rusak. Tapi sebelum ia selesai bicara, lampu kembali berkedip, kali ini lebih cepat. Seperti kedipan mata seseorang yang menahan marah. Dan bersamaan dengan itu, wangi melati berubah menjadi lebih tajam, lebih gelap. Seperti diseret dari dasar tanah, Bu Dewi meraih saklar lampu, berniat mematikannya. Tapi jarinya berhenti. Ada suara dari arah kompor. Dek, Bu Dewi mendongak, kaku seperti patung. Dek, dek, dek. Suara pukulan keras dari dalam panci yang sedang kosong di atas kompor. Dek, kali ini lebih kuat, membuat tutupnya bergetar. Bu, itu apa? Ada tikus. Rini muncul di ambang pintu, matanya besar ketakutan. Nggak usah kesini, di ruang tengah saja, ujar Bu Dewi cepat. Tapi Rini justru melangkah setengah maju, seolah ingin memastikannya sendiri. Bu Dewi mengangkat tangan, memberi kode agar anaknya tidak bergerak lagi. Wajahnya menegang, jantungnya memukul dari dalam dada seperti hendak pecah. Suara itu terdengar lagi. Dek, deg. Tapi kali ini, seperti ada sesuatu yang menggaruk bagian dalam panci. Suara itu bukan sekadar mekanis. Ada nada, seperti suara kuku, panjang, lentur,
menggores besi. Bu Dewi perlahan melangkah maju. Ia menelan ludah, tenggorokannya terasa panas. "Waya, lindungi saya." Ia mendekat ke kompor. Lalu suara itu berubah. "Tolong, buka." Bu Dewi otomatis mundur satu langkah, hampir menabrak Rini yang berdiri di belakangnya. Suara itu lirih, serak, tapi jelas sekali suara perempuan. Mirip seseorang yang bicara dari dalam air, tenggelam, tercekik, tapi tetap berusaha bicara. Rini menutup telinga. Wajahnya pucat. "Bu, itu suara apa?" Bu Dewi tidak menjawab. Ia tidak mampu, panci kembali bergetar. Tutupnya bergerak naik turun seperti ada yang mendorong dari bawah. Kemudian, brok, panci itu jatuh ke lantai. Tutupnya terpental hingga menghantam kaki lemari. Bunyi logamnya menggema keras di seluruh rumah. Bu Dewi menjerit kecil. Panci itu berhenti berguling tepat di tengah dapur. Namun isinya yang semula harusnya kosong mengeluarkan Sesuatu yang hitam, basah, menggumpal, gerak perlahan seakan hidup, bukannya hanya satu, tapi beberapa helai panjang seperti benang hitam berkilau. Lama-lama makin banyak yang keluar, makin tebal, makin panjang. Rambut manusia. Bu Dewi menahan napas. Rini mulai menangis pelan. Tubuhnya gemetar. "Bu, rambut siapa?" "Itu." Tak ada jawaban. Rambut itu terus merayap keluar dari dalam panci. Basah, lising, menumpuk seperti ular yang baru keluar dari kubangan lumpur. Lalu rambut itu menggulung, membentuk lingkaran, menggerak, seperti punya nyawa. Bu Dewi mundur, membentengi Rini dengan tubuhnya. Wangi melati mendadak semakin kuat, membuat mata perih dan kepala berputar. Kemudian, sesuatu muncul di antara gulungan rambut itu. Kulit, tipis, pucat, seperti kulit tengkuk manusia. Bu Dewi menjerit, menutup mulut Rini agar anaknya tidak melihat lebih jauh. Tapi terlambat, Rini sudah melihatnya. Dan gadis itu langsung menjerit histeris. "Bu, ada wajah dalam rambutnya." Bu Dewi memeluk Rini erat-erat, memaksa anaknya mundur ke ruang tengah. Ia menutup pintu dapur dengan keras, meski tangannya gemetar hebat. Namun begitu pintu tertutup, suara dari dalam dapur terdengar. Semakin jelas, suara rambut menyeret lantai, suara gesekan panci, dan suara perempuan itu lagi. "Bukakan, Dewi." Bu Dewi membeku. Suara itu memanggil namanya, Dewi. Suara perempuan itu terdengar begitu dekat. Padahal pintu sudah tertutup rapat. Bu Dewi mondar, sambil memeluk Rini yang menangis ketakutan, namun harapannya untuk kabur hancur seketika ketika suara itu berubah menjadi bisikan tepat di belakang telinganya. "Dewi, kau ora ison delakok." Bu Dewi spontan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ruang tengah yang gelap, lampu redup, dan wangi melati yang tiba-tiba ikut keluar dari celah pintu dapur. Rini memejamkan mata, menangis makin keras. "Bu, ayo keluar saja, Bu." Bu Dewi menggenggam tangan Rini dan bergerak menuju pintu depan. Tapi, baru 2 langkah, dapur kembali bergemuruh. Panci, mangkok, dan wajan terdengar berjatuhan satu persatu. Seperti ada seseorang yang menggak ke kenggokok dapur dengan marah. Brak, denting, dak-dak. Lalu suara itu datang lagi. "Tolong, buka, Dwi." Bu Dewi hampir rubuh. "Kenapa manggil aku? Siapa kamu?" Tidak ada jawaban, hanya tawa kecil, pelan, basah, seperti perempuan tenggelam yang tertawa dari kedalaman sumur. "Dewi, kau sing tak keli." Bu Dewi menarik Rini, membuka pintu depan, dan mereka berlari keluar rumah tanpa memikirkan sandal atau kunci pintu. Mereka hanya ingin jauh dari rumah itu, jauh dari dapur yang entah kenapa berubah menjadi tempat sesuatu menunggu mereka. Di luar, angin malam berhembus kuat, jalanan sepi, hanya ada suara jangkrik. Tapi bagi Bu Dewi, itu lebih baik daripada mendengar sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada di dalam panci. Mereka berhenti di warung kosong yang ada di pinggir jalan. Rini masih menangis, terisak keras. Bu Dewi memeluknya. Wislah. Sudah, kita aman di sini." Tapi bahkan saat ia mencoba menenangkan anaknya, ia masih bisa mencium wangi melati samar-samar. Seolah wangi itu ikut keluar dari rumah, mengikuti mereka. Seolah tidak mau Bu Dewi pergi, malam itu udara terasa lembab, jauh lebih lembab daripada malam-malam sebelumnya. Seolah hawa yang menempel di kulit bukan lagi angin malam, melainkan sesuatu yang menunggu di kegelapan. Bu Dewi mencoba merebahkan diri setelah kembali ke rumah bersama Rini. Walau rasa takut masih menggosak-gosak hatinya seperti kuku dingin. Setelah kejadian di dapur, bagaimana mungkin ia bisa tidur dengan tenang? Tapi Pak Arif memaksanya masuk kamar, menutup jendela rapat-rapat, dan menyalakan lampu. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Bagaimana mungkin ia bisa tidur dengan tenang? Tapi Pak Arif memaksanya masuk kamar, menutup jendela rapat-rapat, dan menyalakan lampu. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Bagaimana mungkin ia bisa tidur dengan tenang? Tapi Pak Arif memaksanya masuk kamar, menutup jendela rapat-rapat,
dan memintanya untuk beristirahat. "Aku dilu, kau turu we, kowe butuh istirahat," katanya. Namun Bu Dewi hanya menatap langit-langit kamar. Matanya panas karena lelah, tapi pikirannya penuh bayangan aneh yang memaksa tetap terjaga. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat rambut basah yang merayap keluar dari panci, wajah pucat samar yang tersangkut di antara gulungan rambut itu, dan wangi melati. Wangi yang seakan bersembunyi di setiap sudut rumah. Rini sudah tidur. Meski sesekali tubuh kecilnya gemetar, Bu Dewi menyelimuti anaknya hingga leher, lalu memegangi tangan mungil itu. "Nduk, insya Allah besok kita cari orang pinter ya, ora aiso koyong ini terus," gumamnya pelan. Mata Bu Dewi akhirnya mulai terasa berat. Kelopak matanya menutup perlahan, meski jantungnya belum sepenuhnya tenang. Baru beberapa menit ia terlelap, tiba-tiba terdengar suara pelan dari arah luar kamar. Tok, tok, tok. Bu Dewi membuka mata. Awalnya ia kira itu suara angin menerpa pohon bambu, tapi suara itu teratur dan jelas ketukan. Ketukan seperti seseorang mengetuk pintu rumah. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Ia menatap ke arah pintu kamar yang tertutup. Mungkin Pak Arif sedang mengecek sesuatu. Namun sebelum ia sempat turun dari kasur, pintu kamar terbuka sedikit, dan Pak Arif masuk. Wajahnya pucat. "Kamu dengar itu?" bisiknya. Bu Dewi mengangguk perlahan. "Iya, kowe sing ketok pintu?" Pak Arif menggeleng cepat. "Bukan. Aku pikir kamu..." Ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Suara itu datang dari pintu belakang. Ketukan 3 kali yang ritmenya aneh, tidak seperti manusia pada umumnya mengetuk. Ada jarak terlalu panjang antara ketukan pertama dan kedua. Lalu ketukan ketiga terdengar sangat lambat, seperti seseorang menikmati setiap hentakan jari ke kayu. Tok, tok, tok. Bu Dewi meremas ujung selimut. "Mas, jam piro iki?" Pak Arif melihat jam dinding. Jarum panjang dan pendek hampir berhimpitan. Jam 2:02 dini hari. Bu Dewi langsung menutup mulutnya, menahan napas. Ketukan itu muncul lagi, kali ini lebih keras, lebih dalam. Seolah telapak tangan yang mengetuk itu bukan tangan orang biasa, tapi tangan yang berat dan dingin. Tok, tok. Rini terbangun, duduk sambil mengucek mata. "Bu, suara apa itu?" Pak Arif segera menaruh jari di depan bibir tanda diam. Dari luar ketukan terus berulang. Tidak berhenti, tidak memanggil nama siapapun, hanya mengetuk. Seperti seseorang yang tahu mereka sedang mendengarnya, tapi sengaja tidak bicara. Bu Dewi menelan ludah. "Mas, ojo dibuka, jangan dibuka." Tapi Pak Arif bukan tipe yang bisa diam kalau rumahnya diganggu. Ia mengambil parang kecil yang biasa dipakai untuk motong ayam. Mata parang itu memang sudah tumpul, tapi cukup membuatnya merasa ada pegangan. "Aku cek, kowe tunggu di sini," katanya pelan. "Mas, ojo." Bu Dewi menarik lengannya, tapi Pak Arif melepaskan pegangan itu perlahan. "Aku cuma mau lihat siapa." Ketukan kembali terdengar menggetarkan pintu belakang. Tok, tok. Pak Arif berjalan pelan ke arah dapur. Lampu ruang tengah dinyalakan, memantulkan bayangan tubuhnya yang bergerak hampir tanpa suara. Bu Dewi memeluk Rini di kamar. Jantungnya memukul rusuk lebih kencang daripada suara ketukan itu sendiri saat Pak Arif sampai di dapur. Suara ketukan berhenti, hening, tidak ada apapun, tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik, seolah seluruh dunia menahan napas bersamaan dengannya. Dengan hati-hati, Pak Arif memasukkan parang kecil ke celah pintu, mengungkit sedikit untuk memastikan tidak ada yang mengganjal dari luar. "Tidak ada." "Assalamualaikum," ucapnya perlahan. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan. Engsel pintu berderit pelan, menambah tebal suasana yang sudah gelap. Di luar, pekarangan belakang hanya diterangi lampu kecil yang remang, membuat segala sesuatu tampak lebih panjang, lebih besar, dan lebih hitam dari seharusnya. Kosong, tidak ada yang berdiri di sana. Tidak ada jejak kaki, tidak ada orang. Pak Arif menghela napas lega, namun tepat ketika ia hendak menutup pintu kembali, ia melihat sesuatu di lantai, tepat di depan ambang pintu. Seikat bunga melati, layu kuku sekali. Kelopaknya kecoklatan di bagian pinggir, seperti sudah beberapa hari dicabut. Aroma bunga itu begitu kuat, menusuk hidung, dan di tengah ikatan melati itu, ada kain kecil berwarna merah, dililit rambut panjang hitam. Rambutnya sangat mirip dengan rambut yang keluar dari panci kemarin. Pak Arif mundur setengah langkah. Innalillahi. Tiba-tiba pintu belakang menutup sendiri dengan keras brak, membuat Pak Arif terlonjak dan hampir menjatuhkan parang dari tangannya. Bu Dewi dan Rini langsung berteriak dari kamar. "Mas Arif!" Pak Arif berlari kembali ke kamar. Tanpa menjelaskan apapun, ia mengambil bunga melati dan kain merah itu menggunakan sapu lidi, memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam,
Kowe nang kene we, katanya cepat pada Bu Dewi. Mas, ojo digowo. Opo aik, ndak usah dipikir do, aku buang. Pak Arif keluar rumah tanpa menunggu persetujuan istrinya. Ia berlari melewati pekarangan, menuju sungai kecil di belakang rumah yang mengalir cukup deras. Ia melemparkan bungkusan itu jauh ke tengah aliran, lalu berdiri sampai ia yakin benda itu terbawa arus. Hanya air yang mengalir, tidak ada yang kembali ke tepi. Ia menghela napas lega, atau setidaknya ia mencoba yakin bahwa itu cukup. Ketika ia kembali ke rumah, Bu Dewi masih memeluk Rini. Wajahnya pucat. Aku wis buang. Tidak akan balik, kata Pak Arif, duduk di tepi ranjang. Tapi meski ia berkata begitu, ia tidak berani menatap mata Bu Dewi. Ada perasaan yang mengganjal di dadanya. Sesuatu yang memberatkan pikirannya. Mas, itu pasti kiriman. Tidak mungkin sembarang orang ngirim bunga sama kain merah begitu. Apalagi rambut. Bu Dewi berbicara dengan suara gemetar. Pak Arif menghela napas berat. Aku ngerti, Du. Tapi sekarang malam, kita nggak bisa apa-apa. Besok pagi kita ke Pak Kiai, atau siapalah yang bisa bantu. Rini masuk kembali ke dalam selimut. Bu, aku takut. Bu Dewi membelai rambut anaknya. Sabar ya, Anduk, Ibu Ning kene. Akhirnya mereka mencoba tidur bersama dalam satu kamar. Pak Arif duduk menahan kantuk sambil berjaga. Tapi Bu Dewi tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali ia menutup mata, bayangan rambut basah itu muncul. Bayangan panci yang bergerak sendiri. Wangi melati yang merayap masuk ke dadanya. Dan di antara rasa takut itu, kantuk akhirnya menyeretnya masuk ke lembah tidur. Namun tidurnya tidak membawa ketenangan. Ia bermimpi, ia berdiri di depan warungnya sendiri. Warung itu gelap, lampunya mati, bangkunya terbalik, dan pintunya terbuka setengah. Udara terasa dingin seperti napas seseorang yang membeku. Lalu dari dalam warung, terdengar langkah kaki pelan. Tidak tergesa, tapi teratur. Seperti seseorang yang sudah hafal letak meja dan kursinya. Bu Dewi berusaha mundur, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Kakinya seperti tertancap di tanah. Langkah itu berhenti tepat di ambang pintu. Seseorang muncul dari dalam, perempuan. Wajahnya pucat-pucat seperti kertas basah dan matanya kosong seperti dua lubang gelap yang dipenuhi air. Rambutnya panjang, basah, menutupi sebagian wajahnya. Pakaian yang dikenakan koyak di bagian bahu, seperti seseorang pernah menariknya dengan kasar. Perempuan itu melangkah mendekat. Wangi melati busuk menyebar di udara. Ia berhenti 1 meter di depan Bu Dewi. Lalu ia berbicara dengannya, dengan suara yang sama yang keluar dari panci. Warungmu akan kubuat mati. Bu Dewi ternganga, mencoba bicara tapi suaranya hilang. Perempuan itu mendekat lebih jauh, seperti aku. Sesaat kemudian, perempuan itu tersenyum. Senyum tipis yang lebih menyerupai sayatan di wajahnya. Lalu ia meraih tangan Bu Dewi. Tangan itu dingin, lembek, basah. Bu Dewi terbangun dengan jeritan. Pak Arif langsung meraih bahunya. Dudui. Bangun? Mimpi apa? Bu Dewi tidak bisa menjawab. Napasnya memburu, dadanya sesak, dan matanya menatap kosong. Rini ikut bangun dan menangis ketakutan lagi. Bu Dewi menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Mas, aku mimpi perempuan itu. Dia bilang warungku akan dibuat mati. Seperti dia. Pak Arif memegang kedua bahunya, menatap langsung ke matanya. Perempuan siapa do? Kowe ngerti sopo? Bu Dewi menggeleng. Aku orang ngerti, tapi aku merasa dia bukan orang jauh. Pak Arif cemas. Besok pagi kita cari bantuan. Namun malam belum selesai. Saat semua masih dalam keadaan terkejut, angin dingin masuk ke celah jendela kamar. Dan bersama angin itu, wangi melati kembali menyeruak. Tidak sehebat tadi, tapi cukup untuk membuat mereka bertiga saling berpandangan. Wanginya datang dari arah dapur, seolah apapun yang tadi berada di panci belum benar-benar pergi. Pagi itu udara masih lembab. Embun belum sepenuhnya hilang dari daun-daun pisang di belakang rumah. Bu Dewi duduk di kursi dapur dengan tangan yang gemetar. Matanya merah karena kurang tidur. Semalaman ia memikirkan ketukan di pintu, bunga melati, dan kain merah yang dililit rambut panjang itu. Suaminya sudah berangkat lebih awal ke pasar untuk membeli bahan dagangan. Sementara Rini masih tidur pulas setelah semalaman ketakutan. Dewi menatap kompor yang masih menyimpan bekas kejadian semalam. Panci itu ia taruh di sudut, terbalik, supaya ia tak harus melihat bagian dalamnya. Sesekali ia merasa ada bayangan rambut hitam di sudut dapur, walaupun ketika ia menoleh, sudut itu kosong. Hatinya mengatakan ini bukan kejadian biasa. Ada sesuatu atau seseorang yang ingin menyampaikan pesan. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Hari ini ia harus mencari jawaban. Dan hanya ada satu tempat untuk memulai.
Warung Maya, ia berjalan keluar rumah. Langkahnya berat, tapi tekadnya bulat. Jalanan kampung masih sepi. Burung-burung baru mulai bersuara. Suara ayam dari kejauhan terdengar seperti gema. Angin pagi terasa dingin, dan Bu Dewi menarik selendangnya lebih rapat. Di kejauhan, warung Maya sudah terlihat. Ada satu hal yang selalu mengganggunya. Warung itu selalu tampak lebih ramai, lebih bersih, lebih terang. Terlalu terang. Ketika Bu Dewi mendekat, wangi melati tercium samar. Wangi yang mirip dengan yang menyeruak dari dapurnya semalam, tapi lebih lembut, menipu. Seolah-olah wangi bunga segar, tidak seperti aroma kuburan yang ia dengar kemarin. Perlahan ia melangkah masuk. Maya sedang menyapu lantai warungnya. Dan benar, pagi itu perempuan itu tampak jauh lebih cantik daripada biasanya. Kulitnya begitu pucat tapi bersih, mulus seperti keramik yang baru diolesi lilin. Bibirnya merah, agak terlalu merah, seperti baru diolesi darah segar. Matanya, Bu Dewi tidak bisa berhenti menatap. Mata itu tajam, berkilat seperti melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia biasa. Bu Dewi, Maya menyapa tanpa henti menyapu. Senyumnya datar, tapi sudut bibirnya terangkat dengan angkuh. Warung saya ramai ya hari ini? Nada suaranya halus, namun ada kesombongan tipis. Seperti suara yang sudah lama menunggu, saat untuk menunjukkan kelebihannya. Bu Dewi langsung menjawab tanpa basa-basi. Saya mau tanya Maya, warung saya kenapa tiba-tiba sepi begini? Apa kamu tahu sesuatu? Maya berhenti menyapu. Ia menegakkan tubuhnya, memandang Bu Dewi dengan mata yang sulit ditebak. Persaingan Bu biasa, yang kuat akan bertahan. Yang 5, ya, tenggelam. Jawaban itu membuat darah Bu Dewi mendidih. Tapi ini nggak wajar. Semalam ada sesuatu di dapur saya. Kamu, Bu Dewi. Maya memotong kalimatnya dengan langkah pelan mendekat. Ia berhenti begitu dekat hingga Bu Dewi bisa mencium wangi melati dari tubuhnya. Wangi yang sama seperti yang keluar dari panci semalam, tapi versi yang lebih segar. Kalau mau naik, ya harus berkorban, sama seperti saya. Kalimat itu dilontarkan dengan suara lembut, tapi menyisakan hawa dingin yang membuat tengkuk Bu Dewi meremang. Seperti ada hembusan angin dari liang kubur lewat di belakang telinganya. Bu Dewi melihat sesuatu di sudut warung. Sebuah sesajen kecil diletakkan di bawah meja, ditutup daun pisang yang basah. Ada asap tipis keluar dari sela-selanya. Asap berbentuk melingkar, berputar pelan, seperti tangan yang terjulur pelan keluar dari bawah tanah. Jantungnya langsung berdegup keras. Ia mengenali bentuk sesajen itu. Ia pernah melihatnya dulu, ketika masih kecil. Saat ada warga kampung yang melakukan ritual pesugihan di desa sebelah, dan tertangkap basah, Wong Endeso. Biasa nyebut iki sesajen panggilan, gumam Bu Dewi dalam hati. Tapi ia tidak berani mengatakannya keras-keras. Rasa takut makin besar memenuhi dadanya hingga ia tak bisa berpikir jernih. Namun ia tetap memaksa bicara. Maya, kamu pakai apa? Kamu manggil apa? Maya tertawa pelan. Tawa itu tidak cocok dengan wajahnya yang cantik. Tawa yang dingin, padat seperti berasal dari sumur tua. Bu, Maya mendekat sedikit lagi, menatap mata Bu Dewi dalam-dalam. Kedak, yang mati itu nggak mau pergi kalau dipanggil dengan benar. Bu Dewi merasa napasnya terhenti. Apa maksudmu? Maya tidak langsung menjawab. Ia berbalik menuju meja sesajen, lalu duduk tanpa memedulikan asap yang naik dari bawah meja. Tangannya yang pucat membuka sedikit daun pisang, memperlihatkan sekilas sesuatu di bawahnya. Bu Dewi hanya menangkap bayangan hitam bertekstur kasar, seperti rambut basah. Dadanya langsung seperti dihantam batu. Jadi kamu, suaranya bergetar. Kamu yang bikin warung saya dihantui. Maya tersenyum tipis, lebih menyeramkan dari makhluk apapun. Bu Dewi, jangan salahkan saya. Dunia dagang itu keras. Kalau mau sukses, harus tahu apa yang harus dikorbankan. Saya hanya mengikuti aturan. Bu Dewi mundur selangkah. Tapi kenapa warung saya? Karena kamu pesaing saya. Maya mengibaskan tangan pelan, seolah-olah itu jawaban paling sepele. Dan karena dia, Maya menundukkan kepala sedikit ke arah sesajen, sudah memilih membantu saya. Bu Dewi merasa lututnya melemas, tapi ia memaksa tetap berdiri. Dia. Siapa dia? Maya mendongak dengan tatapan dingin, senyumnya melebar perlahan, seperti kulit wajahnya ditarik sesuatu dari dalam. Perempuan yang dulu mati tragis di sini. Suasana warung mendadak berubah. Lampu neon di atap bergetar. Udara menjadi lebih dingin, seperti turun kabut dari balik gunung. Di sudut dinding, bayangan panjang tampak memanjang, seperti rambut yang tumbuh dari lantai. Maya, kamu gila, bisik Bu Dewi benar-benar ketakutan. Maya justru terlihat semakin tenang. Gila tidak Bu, saya hanya memanfaatkan apa yang tersedia. Temasa,
Dia datang sendiri setelah saya memanggilnya. Bu Dewi nekat bertanya, walau suaranya bergetar. Kenapa kamu panggil dia? Maya menatap sesajen itu lama, lalu berkata lirih, karena dulu dia dibunuh tanpa keadilan. Dan arwah seperti itu, kalau diberi sesaji, diberi tempot. Bu Dewi merasa bulu kuduknya merinding sangat tajam. Kamu memanfaatkan arwah gentayangan buat pesugihan warung? Maya tersenyum puas. Ya, dan hasilnya bisa Bu Dewi lihat. Saya tidak pernah sepi. Saat itu juga Bu Dewi merasakan sesuatu bergerak di bawah lantai warung. Rasa getaran halus seperti ada seseorang merangkak. Ia menelan ludah, tubuhnya gemetar Maya. Suaranya hampir tidak keluar. Apa kamu nggak takut? Maya tertawa lagi. Takut sama apa? Saya sudah memberi makan dia, memberi rumah, memberi perhatian. Yang harus takut itu warung-warung lain, termasuk warung Bu Dewi. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk telinga Bu Dewi. Ia perlahan mundur. Saya harus pergi. Maya tidak menghalangi. Ia hanya menatap, dan tatapan itu seperti mengiris kulit. Hati-hati ya Bu, ucapnya sambil menyeringai. Kadang yang mati pun bisa bangkit kalau dipanggil, tapi kalau sudah bangkit, dia suka cari tumbal baru. Kata tumbal membuat darah Bu Dewi terasa membeku di pembuluhnya. Saat ia hendak keluar, angin dingin menyapu tubuhnya. Di belakangnya, suara sesuatu bergesekan dengan lantai. Ketika ia menoleh, di bawah meja sesajen, helai-helai rambut basah muncul perlahan, menjulur seperti tangan yang ingin meraih. Bu Dewi hampir berteriak. Ia langsung lari keluar tanpa menoleh lagi. Angin luar terasa seperti hembusan kehidupan baru, tapi jantungnya masih berdetak kencang. Sepanjang jalan pulang ia merasa ada yang mengikuti. Bayangan hitam di belakang pundaknya, aroma melati busuk yang menempel seperti kabut. Saat mencapai rumah, ia menutup pintu dapur rapat-rapat. Nafasnya memburu, matanya penuh air. Ya Allah, bisiknya gemetar. Apa yang sudah dia lakukan? Dan di sudut dapur, panci yang semalam ia balik, terbalik kembali ke posisi semula. Tutupnya bergerak sedikit, seperti ada yang mencoba keluar lagi. Sore itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Awan menggantung rendah, langit berwarna kelabu. Seolah-olah kampung itu sedang menahan sesuatu yang tidak boleh terungkap. Pak Arif pulang dengan langkah cepat, wajahnya tegang, napasnya terengah. Ia langsung masuk ke dapur, mencari Bu Dewi yang sedang duduk lemas di kursi. Memijit pelipis Dewi, kata Pak Arif. Suaranya pelan tapi mendesak. Aku nggak bisa tinggal diam. Iki wes kebangetan. Kita harus tahu apa sebenarnya yang Maya lakukan. Bu Dewi menelan ludah, wajahnya pucat. Mas, aku takut. Bener-bener takut. Tadi rambut itu pansit. Aku nggak tahu apa lagi yang bakal muncul. Aku juga takut, jawab Pak Arif jujur. Tapi kalau kita diam, kalau kita biarin, bisa-bisa warung kita habis. Keluarga kita ikut kena. Ia menarik napas panjang. Aku ajak Pak Badri sama Karman. Kita intip rumah Maya. Kita cari bukti. Bu Dewi memejamkan mata. Hatinya berdebar kuat. Aha sembrono, mas, gumamnya lirih. Pak Arif meletakkan tangan di bahunya. Doakan saja. Beberapa menit kemudian, Pak Arif keluar rumah ditemani dua tetangga. Pak Badri, pria tua berkumis tebal, dan Karman, pemuda kampung yang terkenal nekat. Mereka berjalan pelan di sepanjang gang menuju rumah Maya. Langkah mereka terasa berat. Setiap suara kecil dari pohon pisang atau gesekan ranting membuat mereka selalu menoleh. Rumah Maya berada di ujung jalan, sedikit jauh dari keramaian. Dari luar terlihat biasa saja rumah sederhana dengan pagar bambu. Tapi suasananya sangat berbeda dengan warungnya yang terang benderang. Rumah itu gelap, pekat bahkan di sore hari. Ora enak iki rasane, gumam Pak Badri sambil mengusap tengkuknya. Rumah kok petengono padahal lampu orange terang tok. Kaya nasi ngora bener nangen jero, tambah Karman pelan. Mereka bertiga menggina-pendap mendekati pagar. Rumput di halaman seperti belum dipotong berminggu-minggu. Tumbuh tinggi hingga menutupi sebagian jalan setapak menuju pintu. Pak Arif memberi isyarat untuk diam. Mereka menahan napas, lalu mengintip lewat celah kecil pada dinding samping rumah. Dari jendela belakang, yang kacanya buram tapi sedikit retak, terlihat pemandangan yang membuat darah mereka membeku. Maya duduk bersimpuh di lantai. Ruangan itu remang, hanya diterangi sebatang lilin putih yang menyala redup. Di depannya ada patung kecil berwajah perempuan. Bukan patung biasa, wajahnya tampak sangat detail, seperti wajah manusia. Kulitnya tampak seolah-olah hidup. Rambut di patung itu panjang, basah dan hitam pekat. Sangat mirip dengan gumpalan rambut yang keluar dari panci Bu Dewi. Pak Arif menelan ludah keras-keras. Rambutnya sama persis, bisiknya nyaris tak terdengar.
Di sekitar patung itu ada beberapa benda. Semangkuk bunga melati layu, seutas benang merah, dan mangkuk kecil berisi cairan hitam. Maya membungkuk, menyentuhkan dahinya ke lantai. Suaranya serak, seperti dua suara yang tumpang tindih. Satu suara Maya, dan satu lagi suara lain. Lebih tua, lebih dalam. Aku sudah kasih tumbal. Suaranya bergema lembut, tapi kenapa belum cukup? Hahakin. Ia mengangkat kepalanya. Wajahnya tampak berbeda, matanya memerah, pembuluh darahnya menonjol. Ia menatap patung itu seperti menunggu jawaban. Apa dia masih melawan? Tanya Maya lagi. Apa harus aku habisi sekalian? Aku bisa. Aku mampu. Aku sudah buat dia bangkit. Aku bisa buat dia hilang. Pak Arif menggigit bibir bawahnya sampai hampir berdarah. Ia tidak pernah melihat Maya seperti itu. Ini bukan Maya yang selalu ramah melayani pembeli. Ini bukan manusia normal. Tiba-tiba, Maya berhenti berbicara. Ia diam. Kepalanya tegak seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Lalu, perlahan, sangat perlahan, kepalanya berputar ke arah jendela tempat tiga orang itu mengintip. Gerakannya tidak manusiawi, terlalu halus, terlalu lambat, seperti kepala boneka yang dipaksa bergerak oleh tangan tak terlihat. Matanya kini berubah hitam seluruhnya. Tidak ada putih mata, hanya hitam pekat, seperti lubang dari dunia lain. Siapa di luar itu? Suaranya lembut, tapi mengalir seperti air kotor dari jurang. Suara yang tidak mungkin keluar dari tubuh manusia normal. Karman hampir berteriak, tapi Pak Badri menutup mulutnya cepat-cepat. Maya berdiri perlahan. Tubuhnya tidak bergetar, tidak bergoyang. Seolah-olah ia melayang, bukan berjalan. Pak Arif langsung menarik kedua temannya. Lari. Mereka bertiga berlari terbirit-birit melewati pagar bambu yang hampir roboh. Tidak ada yang berani menoleh. Bahkan, hembusan angin pun terasa mengejar mereka. Rumput kering di bawah kaki mereka seperti memanggil nama mereka satu persatu. Sesampainya di tikungan, barulah mereka berhenti. Pak Arif membungkuk, menopang lututnya sambil terengah-engah. Kita nggak boleh cerita ke siapapun dulu, katanya. Bu Dewi harus tahu dulu. Pak Badri mengusap wajahnya. Iki pesugihan, Rif. Jelas, pesugihan sing ora lumrah, sing dipanggil Dudu, setan biasa. Karman masih gemetar, matanya kosong. Matane hitam kabeh, kaya bolongan neraka. Mereka pulang dengan tubuh gemetar, mencoba mengatur napas, sambil berusaha menghapus bayangan mata hitam Maya dari pikiran mereka. Tapi bayangan itu terus muncul, menempel seperti tinta hitam di penglihatan mereka. Di rumah, Bu Dewi duduk menunggu dengan wajah tegang. Begitu melihat suaminya pulang, ia langsung berdiri. Mas, piye? Opo sing sampean delok? Pak Arif menggeleng. Wajahnya pucat. Aku nggak bisa cerita panjang sekarang. Yang jelas, Maya melakukan sesuatu yang sangat salah. Kita harus waspada. Bu Dewi memegang dadanya. Aku rasa, malam nanti ada sesuatu. Aku bisa ngerasain, dan benar saja, malam turun lebih cepat dari biasanya. Angin malam berhembus membawa aroma aneh seperti bunga melati yang sudah hancur direndam air kuburan. Suasana rumah gelap meskipun lampu menyala. Rini sudah tidur bersama neneknya di rumah seberang karena Bu Dewi takut anaknya ikut kena. Pak Arif tidur di ruang depan. Sementara Bu Dewi mencoba tidur di kamar, tapi tubuhnya gemetar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat patung rambut, lilin putih, dan mata hitam Maya. Sekitar tengah malam, ia merasa kasurnya bergerak sedikit, seperti ada beban yang duduk di ujung kasur. Awalnya ia pikir itu kucing, tapi kemudian ia sadar, tidak ada suara langkah, tidak ada suara gesekan selimut, hanya tekanan dingin, seperti tubuh manusia yang berat tapi tidak hidup. Mas, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Bu Dewi tidak berani membuka mata. Ia memeluk selimut erat-erat, jantungnya berdetak seperti ingin meledak. Lalu terdengar suara napas, pelan, tapi dekat. Sangat dekat, di lehernya Bu. Suara perempuan, lirih, serak, dan penuh kebencian. Bu Dewi kaku seperti patung. Suara itu mengulang lagi. Kali ini lebih dalam. Ojo lawan, jangan melawan, semakin panjenengan melawan. Bu Dewi merasa rambut lehernya berdiri. Semakin dalam aku melebu, masuk ke tubuhmu. Bu Dewi menggigit bibir, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia merasakan sesuatu menyentuh kulit lehernya, lembut tapi dingin, seperti rambut basah. Bu Dewi hampir pingsan. Suara itu berbisik lagi, tepat di daun telinganya. Aku wis delok awakmu. Aku wis ngenteni. Saben-saben kau nailoken. Aku ana neng kene. Saben kowe aduk sayur.
Aku neng sisihmu. Oh home layu bu. Bu Dewi menahan napas. Matanya masih terpejam erat. Aku, Wes, dipanggil. Bisikan itu berubah menjadi suara lirih yang dalam. Lalu menjadi lolongan pelan seperti seseorang yang menangis di balik tembok. Tiba-tiba tekanan di kasur hilang. Tapi suara langkah bukan langkah, manusia bergerak menjauh dari kasur. Seperti sesuatu merayap di lantai. Pelan, tapi panjang, dan licin. Bu Dewi langsung membuka mata, dan di sudut ruangan, ada gumpalan rambut hitam panjang merayap menuju pintu kamar. Bergerak seperti binatang. Ia menjerit, tapi suaranya tercekat. Gumpalan itu berhenti, seolah mendengar. Lalu, perlahan, kepala pucat seorang perempuan muncul dari balik rambut itu. Wajahnya rusak. Lebam, matanya kosong. Ia tersenyum, senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Bu Dewi menutup mulutnya, menahan teriakan. Arwah itu berbisik pelan, "Bu, aku belum dapat tumbal." Terakhir, pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Embun menempel di kaca jendela dapur, dan langit tampak abu-abu pekat, seperti menyelimuti seluruh kampung dengan suasana berkabung. Pak Arif bangun lebih awal dari biasanya. Semalam ia hampir tidak tidur. Bayangan rambut yang merayap di kamar Bu Dewi, suara napas dingin di leher istrinya, dan wajah hantu pucat yang muncul di sudut ruangan masih menghantuinya sampai sekarang. Ia memanggil istrinya dari dapur. "Dewi, ayo sarapan dulu. Kamu butuh makan." Tidak ada jawaban. Pak Arif berusaha menenangkan diri dan berjalan menuju kamar. Pintu kamar sedikit terbuka. Ia menyebut nama istrinya lagi. Lebih pelan, tapi tetap tidak ada jawaban. Perasaan tidak enak merayapi tubuhnya. Dengan langkah berat ia mendorong pintu kamar perlahan. Detik itu juga dunia Pak Arif seolah berhenti. Bu Dewi terbaring di kasur. Tubuhnya kaku. Matanya membelalak begitu lebar seakan melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Mulutnya terbuka, dipenuhi kilopak-kilopak bunga melati basah yang menumpuk hingga terlihat seperti hendak keluar. Pak Arif menutup mulutnya, menahan teriakan. "Dewi, astagfirullah." Dewi, tangannya gemetar saat menyentuh wajah istrinya. Kulitnya dingin, sedingin batu kuburan, bibirnya pucat membiru. Jari-jari tangannya kaku, mencengkeram sepresi oliola. Sebelum mati ia berusaha menarik sesuatu, atau melawan sesuatu. "Dewi!" Pak Arif berteriak memanggil tetangga. Dalam hitungan menit orang-orang datang, memenuhi halaman, mengelilingi pintu kamar. Ada yang menutup mulut, ada yang menangis kecil, ada juga yang hanya terdiam dengan wajah pucat. Dokter puskesmas datang, memeriksa tubuh Bu Dewi, menghela napas sekali, lalu berkata pelan, "Serangan jantung." "Sudah, sabar ya Pak Arif." Tapi semua orang yang berada di ruangan itu tahu, ini bukan serangan jantung biasa. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi. Terlalu banyak? Bunga melati di dalam mulut? Tidak masuk akal Bu Sarti. Tetangga sebelah berbisik pada suaminya, "Kok aiso ono kembang melati nang tutuke? Sopo sing ninda kakek iki?" Ora mungkin alami. Tapi tentu saja tidak ada yang berani bicara keras-keras di pojokan ruangan. Rini menangis memanggil ibunya, dipeluk neneknya. Gadis kecil itu tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Tapi ia tahu ibunya tidak akan bangun lagi. Pemakaman dilakukan sore itu juga. Semua warga datang. Meskipun banyak yang takut, mereka tetap menghormati Bu Dewi karena selama ini ia dikenal baik, ramah, suka membantu tetangga. Mereka mengantarnya ke liang lahat dengan perasaan berat. Angin sore itu membawa aroma melati samar, yang membuat beberapa orang saling pandang dengan wajah ketakutan setelah pemakaman selesai. Mendung turun lebih gelap dari sebelumnya. Pak Arif tinggal seorang diri di rumah bersama rasa kehilangan yang begitu besar. Warung yang biasanya menjadi denyut hidup mereka kini senyap. Panci besar yang dulu dipakai Bu Dewi memasak mie rebus favorit pelanggan kini tergeletak kosong. Bau bumbu yang biasa memenuhi dapur menghilang, digantikan aroma melati yang samar-samar masih menggantung di udara. Malam tiba lebih cepat dari yang seharusnya. Pak Arif duduk sendirian di ruang tengah, memandangi kursi tempat Bu Dewi biasa duduk. Ia mengusap wajahnya, berusaha menghilangkan air mata yang terus mengalir tanpa henti. "Hidupku kok cepat berubah ngene wi," katanya lirih. Rini tidur di rumah neneknya malam itu, karena Pak Arif terlalu takut membiarkan anaknya tidur di rumah yang baru saja kehilangan sosok penting. Rumah itu terasa kosong, tapi bukan kosong biasa. Ada sesuatu yang terasa mengamati. Menjelang tengah malam, suara yang sangat ia kenal muncul dari arah dapur. Dek, 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 suara pukulan panci. Pak Arif menegang. Ia memejamkan mata sejenak, berharap itu hanya halusinasi karena lelah. Tapi suara itu datang lagi. Dek, dek, lebih cepat, lebih keras.
Pak Arif berdiri perlahan. Langkahnya berat seolah-olah lantai menarik kakinya untuk tidak bergerak. Tapi, ia tetap maju. Ia menyalakan lampu dapur. Lampu berkedip-kedip sebentar sebelum akhirnya menyala redup. Dapur kosong. Tapi di atas meja, ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebuah tulisan, seolah dicoretkan menggunakan cairan hitam pekat yang berbau busuk seperti air. Dari bangka yang tenggelam, tulisan itu berbunyi, A-K-U-B-E-L-U-M-S-E-L-Y-S. Pak Arif mundur, tubuhnya bergetar. Innalillahi, Dewi, iki opo sing kau hidapi sak iki. Ia merasa sesak. Rasanya seperti ada tangan yang menghimpit dadanya. Dari arah pintu belakang, angin dingin bertiup masuk pelan, membawa aroma melati yang sangat tajam, lebih tajam daripada yang pernah ia cium sebelumnya. Aroma itu menusuk hidung, seperti melati yang sudah layu dan basah, dicampur dengan sesuatu yang membusuk. Pak Arif merinding. Dui opo kau nangking? Opo koe butuh bantuan? Atau iki duduk koe? Ia mencoba meyakinkan diri, tapi bagian terdalam hatinya tahu. Sesuatu mengikuti istrinya hingga kematian. Sesuatu yang datang dari Maya. Sesuatu yang dipanggil. Sesuatu yang menuntut tumbal. Tiba-tiba, dari arah pintu belakang, daun pintu bergeser sedikit. Tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa. Lalu terdengar suara langkah pelan. Bukan langkah kaki, tapi langkah sesuatu yang menyeret Pak Arif memicingkan mata. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara napas. Pelan, tapi berat. Seperti seseorang yang baru saja berlari jauh. Hawa di ruangan berubah sangat dingin. Napas Pak Arif terlihat seperti uap di udara. Dan perlahan muncul sosok dari gelap. Tubuhnya tegap, rambutnya panjang, berantakan, menutupi setengah wajah. Bajunya adalah daster yang sangat ia kenal, daster motif ungu dengan bunga kecil yang selalu dipakai Bu Dewi saat memasak. Tapi sosok itu bukan Bu Dewi. Rambutnya menutupi wajah, kulitnya putih pucat, bahkan terlalu pucat. Tangannya panjang, jari-jarinya kurus, kuku kuhunya menghitam. Ketika ia mengangkat wajahnya, Pak Arif hampir jatuh tersungkur. Wajah itu memang wajah Bu Dewi, tapi matanya kosong, tidak ada cahaya. Tidak ada kehidupan, hanya dua lingkar hitam pekat seperti arang basah. Bibirnya menghitam, celah mulutnya masih tersisa kelopak melati yang menempel. Dewi, Pak Arif memanggil dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya senyum manusia. Senyum yang tampak seperti dipaksa oleh otot yang mati. Suara itu lirih, tapi jelas. Suara Bu Dewi. Pak Arif gemetar. Dewi, apa yang mereka lakukan ke kamu? Sosok itu tidak menjawab. Ia melangkah mendekat, tapi langkahnya bukan langkah manusia. Tubuhnya bergerak kaku, seperti boneka yang digerakkan tali saat ia semakin dekat. Pak Arif merasakan hawa dingin menusuk tulang rusuknya. Sosok itu mengangkat tangan. Dari jari-jarinya keluar air hitam menetes ke lantai, berbau sangat busuk. Aku belum selesai, Mas. Suaranya parau. Aku durung rampung. Pak Arif mundur sampai punggungnya membentur tembok. Rampung opo? Dewi, apa sing aiso tak bantu? Wajah itu tiba-tiba berubah marah, sangat marah. Aku dipaksa bangkit. Mas, aku ora aiso tenang. Opo kue ngerti rasane? Aku dijadikan tumbal, diseret, dipanggil dari kubur. Pak Arif menangis. Sopo sing nindakake iki, Maya? Sosok itu bergetar hebat, rambutnya bergerak seperti hidup. Mas, tolong aku, putuskan ikatanku, putuskan kabeh sebelum aku dijadikan penarik jiwa liane. Tiba-tiba suara lain terdengar dari langit-langit dapur. Suara perempuan lain, serak dalam, bukan suara Bu Dewi. Aku belum kenyang. Sosok Bu Dewi tersentak. Tubuhnya terguncang keras seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia menjerit dengan suara yang menggetarkan jantung. Lalu, ia hilang. Hanya menyisakan rambut hitam panjang di lantai yang perlahan mengering dan lenyap. Pak Arif jatuh terduduk, menangis keras. Dwi. Malam itu ia keluar rumah dan berlari ke rumah kiai kampung, meminta pertolongan. Tapi ketika kembali, warung Bu Dewi tidak lagi sama. Pintu warung terbuka sendiri, lampu di dalam menyala berkedip. Dan di dalamnya, di kursi yang biasa ditempati Bu Dewi saat melayani pelanggan, ada perempuan pucat duduk diam. Rambutnya menjuntai sampai lantai, kepalanya sedikit menunduk, tangannya kaku di atas meja, memegang sendok yang berkarat. Bukan Maya, tapi sosok Bu Dewi yang lebih rusak, lebih mengerikan. Mata hitamnya menatap kosong ke arah jalan. Esok paginya, ketika warga datang untuk melayat, banyak yang mengaku melihat sosok itu. Ada yang melihat di teras warung, ada yang melihat di dapur, ada yang melihatnya berdiri di dekat sumur belakang.
semua dengan rambut panjang menutupi wajah, dan aroma melati basah yang menusuk hidung. Sejak itu, warung Bu Dewi tidak pernah dibuka lagi. Tidak ada yang berani membersihkan, merapikan, apalagi masuk ke dalamnya. Boken Pak Arif sendiri tidak sanggup mendekat. Desas-desus mulai muncul. Ada yang bilang malam-malam sering terdengar seseorang memasak, panci dipukul, kompor dinyalakan. Ada yang bilang melihat bayangan perempuan berjalan di dalam warung. Ada pula yang mendengar suara Rini memanggil mamanya ketika lewat malam-malam. Padahal anak itu sudah dijaga ketat oleh neneknya. Tapi yang paling sering diceritakan adalah wangi melati. Wangi yang sangat kuat, seperti bunga yang direndam lama dalam air kuburan. Wangi yang membuat dada sesak dan tengkuk dingin. Konon, kalau kamu lewat di depan warung itu setelah jam 2 pagi, kamu akan mencium wangi melati yang begitu pekat hingga membuatmu ingin muntah. Dan kalau kamu tetap berjalan, kamu akan melihat pintu warung terbuka sedikit. Dan dari celah pintu, ada mata hitam menatapmu. Mata yang dulu pernah hidup, mata yang dulu penuh kasih. Mata seorang istri dan ibu yang kini tersesat antara dunia dan kematian. Warung itu tetap berdiri, tetap sepi. Sampai hari ini tidak ada satupun yang berani mendekat karena semua orang tahu roh Bu Dewi belum benar-benar pergi. Ia masih menunggu, masih mencari sesuatu, masih ingin menyelesaikan sesuatu yang tak selesai dalam hidupnya. Dan setiap kali wangi melati itu tercium, orang-orang akan berbisik pelan sambil merapatkan jaket mereka. Dewi, ojo mulih-mulih, wis kuk, wis wayahe. Tenang, tapi roh itu belum menjawab, dan warung itu tidak pernah dibuka lagi.